wabarakatuh. Hai anak-anak Surabaya yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kembali lagi kita dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Semoga kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, kembali lagi hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu adalah Mariana Masita. Kalian bisa memanggil Bu Ita. Setiap harinya Bu Ita mengajar di SDN Kapasari 8 Surabaya. Anak-anak, bagaimana? Kemarin sudah libur hari raya Idul Fitri ya anak-anak? Sudah cukup lama. Tapi hari ini dari hari Kamis kemarin kita sudah mulai kegiatan belajar kembali. Oleh karena itu kita harus tetap semangat belajar ya anak-anak. Walaupun pandemi kita belum bisa bertatap muka, akan tetapi kita tidak boleh bermalas-malasan, harus tetap semangat belajar. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Iya benar, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran kedua, yaitu tentang materi unsur iklan dan zat campuran. Anak-anak, coba sekarang kalian siapkan terlebih dahulu buku tema 9 kalian dan alat tulis kalian ya. Nah, sambil kalian menyiapkan alat tulis kalian, Bu Ita akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Siang hari ini kita akan belajar yang pertama tentang apa ya itu iklan, apa saja macam-macamnya, dan apa saja unsur-unsur dalam sebuah iklan. Yang kedua, kita belajar tentang perbedaan dari zat campuran homogen dan juga zat campuran heterogen. Nah, anak-anak coba perhatikan layar kaca kalian ya, layar TV kalian. Nah, ada yang masih ingat apa ya itu iklan? Ayo, apa itu iklan? Iya, iklan adalah suatu cara untuk menawarkan atau mempromosikan sebuah barang ataupun jasa. Tujuan iklan ada apa saja anak-anak? Yang pertama, memperkenalkan produk atau jasa yang diiklankan. Yang kedua, menyarankan untuk menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Yang ketiga, memberikan informasi seputar barang atau jasa yang diiklankan. Dan yang terakhir yaitu menarik perhatian supaya penonton ataupun pembaca ingin membeli ataupun menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Nah, anak-anak masih ingat ada berapa macam ya iklan itu? Iya, iklan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah iklan cetak. Iklan cetak adalah iklan yang dimuat dalam media cetak. Contohnya seperti di koran, majalah, banner, pamflet, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu iklan elektronik. Apa ya itu iklan elektronik? Iklan elektronik adalah iklan yang dimuat dalam media elektronik. Contohnya
Ada di televisi, di radio, di internet. Itu adalah contoh dari iklan elektronik. Kemudian, perbedaan iklan elektronik itu ada apa saja, anak-anak? Nah, kita identifikasi bersama-sama ya. Yang pertama, dari unsur suara. Kira-kira kalau dalam radio kita bisa mendengarkan suara iklan tidak ya? Bisa, Bu Ita. Kemudian dalam televisi bisa tidak ya? Iya, bisa mendengarkan suara iklan. Di internet juga bisa didengarkan ya suara iklan. Kemudian yang kedua ada unsur gambar. Kalau dalam radio kira-kira iklan yang berbentuk gambar bisa kita lihat atau tidak ya anak-anak? Tidak bisa ya. Kalau televisi iklan berbentuk gambar, iya bisa kita lihat. Dan dalam internet juga bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga yaitu unsur gerak. Kira-kira iklan yang bergerak apakah kita bisa lihat dalam radio? Tidak bisa. Dalam televisi? Bisa ya anak-anak? Internet bagaimana? Bisa juga. Bisa kita lihat gerakan dalam iklan. Dan yang terakhir yaitu ada unsur tulisan. Kira-kira iklan dalam bentuk tulisan itu apakah bisa kita lihat dalam radio? Tidak bisa ya anak-anak. Kemudian dalam televisi bisa, dan dalam internet bisa. Nah, dapat kita simpulkan anak-anak, ternyata dalam iklan radio hanya ada unsur suara atau audio, sedangkan dalam iklan televisi dan internet ada unsur suara, unsur gambar, unsur Nah, anak-anak, setelah jeda berikut ini kita akan belajar lebih baik lagi. Oleh karena itu, kalian jangan ya, tetap dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi kita dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang perbedaan iklan elektronik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri iklan elektronik. Bisa kalian lihat di layar TV kalian ya. Yang pertama adalah komunikatif. Komunikatif itu apa anak-anak? Komunikatif itu bahasanya mudah dimengerti, mudah dipahami oleh masyarakat, baik penonton maupun pembaca. Jadi tidak membuat bingung. Yang kedua yaitu adalah informatif. Informatif adalah memberikan informasi seputar barang atau jasa yang diiklankan. Yang ketiga yaitu mudah dimengerti dan mudah diingat. Setiap iklan mempunyai ciri atau keunikan masing-masing. Oleh karena itu mudah diingat oleh penonton ataupun pembaca. Dan yang terakhir yaitu menarik perhatian. Menarik perhatian artinya membuat masyarakat, pembaca, penonton untuk menggunakan atau membeli barang atau jasa yang diiklankan. Nah, selanjutnya yaitu adalah unsur iklan. Ada 7 unsur iklan ya anak-anak. Yang pertama ada nama produk. Kedua, gambar yang menarik. Ketiga, kalimat iklan. Kalimat iklan itu yang bagaimana anak-anak? Kalimat iklan itu yang singkat,
padat dan jelas, tetapi juga menarik perhatian pembaca atau penonton untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Kemudian yang keempat ada keunggulan produk. Kelima ada harga produk. Kemudian selanjutnya ada nomor telepon dan yang terakhir adalah alamat pengiklan. Nah, Bu Ita punya sebuah gambar iklan. Nah, kalian bisa lihat di layar TV kalian ya anak-anak, ada iklan apa itu? Sebuah burger besar ya anak-anak. Nah, coba sekarang kita identifikasi unsur iklan tersebut. Yang pertama ada apa ya? Ada nama produk. Nama produknya apa anak-anak? Iya, benar sekali. Nama produknya adalah burger besar. Kemudian yang kedua, ada gambar yang menarik. Dalam iklan tersebut ditampilkan burger yang besar dengan isian yang banyak. Menarik perhatian penonton maupun pembaca. Yang ketiga yaitu adalah kalimat iklan. Kalimat iklan tadi yang bagaimana anak-anak? Iya, yang singkat, padat dan jelas, tapi menarik perhatian pembaca maupun penonton. Di situ ada kalimat kapanpun dimanapun selalu burger besar. Selanjutnya yaitu ada keunggulan produk. Keunggulannya apa anak-anak? Nikmati paket burger super hanya 30.000. Dan yang terakhir ada nomor telepon yang bisa dihubungi saat kita ingin mencoba makan burger besar. Selanjutnya coba kalian buka halaman 130. Nah, di situ ada sebuah iklan lagi anak-anak. Iklan mobil yang dijual oleh Mang Maman. Bagaimana, sudah dibuka? Iya, sudah ya. Coba kita identifikasi bersama-sama. Yang pertama, apa ya nama produk yang diiklankan? Namanya adalah New Avanza. Yang kedua, ada gambar yang menarik. Di situ kita lihat ada sebuah gambar mobil berwarna merah. Itu gunanya untuk menarik perhatian penonton maupun pembaca. Selanjutnya, ada unsur apa ya anak-anak? Kalimat iklan, yaitu singkat, padat, jelas, tetapi juga menarik perhatian penonton. Ada kalimat free hadiah tanpa undian, artinya berarti kita bisa dapat hadiah walaupun tidak pakai undian, tidak diundi ya anak-anak. Kemudian selanjutnya ada unsur keunggulan produk. Keunggulan produk beli di Mang Maman itu apa ya? Yang pertama ada DP murah, angsuran ringan, proses cepat, dan mudah data. Jadi datanya dibantu oleh Mang Maman. Kemudian ada nomor telepon Mang Maman yang bisa dihubungi supaya kita jika ingin membeli bisa langsung telepon Mang Maman. Nah anak-anak, tadi ada 2 buah iklan, tapi hanya ada 5 unsur iklan saja dalam iklan-iklan tersebut. Kira-kira boleh tidak ya? Tentunya boleh anak-anak, akan tetapi lebih baiknya sebuah iklan itu mengandung 7 unsur yang sudah Bu Ita sebutkan tadi supaya lebih menarik dan juga lebih lengkap. Nah, setelah ini kita akan melakukan percobaan ya, yaitu tentang zat campuran. Kalian bisa siapkan alat dan bahan di rumah kalian ya. Yang pertama ada gelas bening. Gelas bening sebanyak 2 buah. Yang kedua ada air. Air secukupnya saja ya anak-anak, tidak perlu 1 ember dibawa, nggak usah ya, tidak perlu.
secukupnya saja. Yang ketiga, garam. Garam juga secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak. Dan yang terakhir ada minyak goreng. Minyak goreng juga sama ya, tidak perlu banyak-banyak, cukup secukupnya saja. Kalian bisa mengumpulkan alat dan bahan tersebut pada saat jeda setelah ini. Oleh karena itu, kalian jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan percobaan tentang set campuran. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi kita dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, bagaimana alat dan bahannya sudah kalian kumpulkan atau belum? Ya, sudah ya. Nah, sebelum kita percobaan, Bu Ita akan membahas terlebih dahulu materi yang dulu pernah kita pelajari. Yang pertama, tentang zat tunggal. Ada yang masih ingat apa ya itu zat tunggal? Ayo, apa? Iya, zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri atas materi sejenis. Contohnya ada air, garam, gula, minyak, pasir, kopi, dan lain-lain. Selanjutnya, kalau zat campuran itu apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Iya, zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis zat tunggal. Contohnya apa anak-anak? Contohnya yaitu air garam, air gula, campuran air dengan minyak, dan air dengan pasir. Nah, sekarang ayo kalian ikuti percobaan zat campuran dari rumah ya. Kalian bisa mengikuti langkah-langkah dari Bu Ita. Bu Ita di sini juga mempunyai alat dan bahan yang telah kalian siapkan tadi anak-anak. Ada air, ada garam, ada gelas, dan juga ada minyak. Tidak perlu banyak, hanya secukupnya saja ya anak-anak. Nah, gelas yang pertama kita isi terlebih dahulu air. Tidak perlu banyak-banyak ya anak-anak, secukupnya saja. Air. Gelas kedua juga kita isi air. Nah, kemudian gelas pertama kita isi air dan garam. Kita coba masukkan garam anak-anak. Sudah? Sudah ya, kalian ikuti dari rumah. Coba garamnya kalian masukkan ke dalam gelas yang pertama. Secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian kita aduk. Kita aduk anak-anak ya. Pelan-pelan saja kita aduk. Nah, sudah. Kita bisa lihat ya anak-anak, pada gelas pertama air yang dicampur garam tadi ternyata garamnya sudah terlarut menjadi satu dengan air. Sekarang coba kita percobaan pada gelas kedua. Pada gelas kedua kita tuangkan minyak, tapi tidak perlu banyak. Cukup secukupnya saja. Nah, kita aduk ya anak-anak. Kita aduk. Nah, kalian bisa lihat ya anak-anak, ternyata minyak yang dicampur dengan air ini tidak dapat tercampur sempurna. Masih terlihat minyaknya sendiri, airnya menyendiri. Nah, bisa kita lihat ya.
Anak-anak, pada gelas yang pertama tadi air dan garam, kita bisa lihat ternyata mereka tercampur secara sempurna. Tercampur secara sempurna itu yang bagaimana? Yang dapat bersatu, tidak terpisah, tidak terlihat tadi ada garam, ada air, tapi sudah menjadi satu, yaitu air, garam. Ya anak-anak, bisa kita lihat ya. Karena tercampur sempurna, air dan garam ini disebut dengan zat campuran homogen. Sedangkan pada yang kedua yaitu tadi ada apa anak-anak? Air dan minyak. Tapi mereka ternyata tidak bisa tercampur secara sempurna ya anak-anak. Masih terpisah, minyak terpisah sendiri, air terpisah sendiri. Oleh karena itu, karena tidak dapat tercampur secara sempurna, maka disebut dengan zat campuran heterogen. Bagaimana anak-anak? Sudah paham perbedaan zat campuran homogen dan heterogen? Sudah paham ya? Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya anak-anak? Ya, yang pertama, iklan adalah suatu cara untuk mempromosikan suatu barang ataupun jasa. Yang kedua, tujuan iklan yaitu untuk memperkenalkan produk atau jasa. Kemudian menyarankan untuk menggunakan produk atau jasa tersebut. Dan memberikan informasi kepada masyarakat apa saja kelebihan produk atau jasa yang diiklankan. Dan yang terakhir adalah menarik perhatian agar supaya penonton ataupun pembaca dapat membeli atau menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Yang ketiga, iklan dibedakan menjadi dua macam, yaitu iklan cetak dan juga iklan elektronik. Unsur iklan tadi ada 7 ya anak-anak. Yang pertama ada nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan, keunggulan produk, harga produk, nomor telepon, dan alamat pengiklan. Dan tadi kita sudah percobaan tentang zat campuran. Zat campuran tadi apa anak-anak? Iya, zat yang terdiri atas beberapa macam jenis zat tunggal. Zat campuran dibagi menjadi dua, yaitu ada zat campuran homogen yang tercampur sempurna dan zat campuran heterogen yang tidak dapat tercampur secara sempurna. Nah anak-anak, seperti biasanya ada tugas nih untuk kalian. Kalian bisa perhatikan di layar TV kalian. Ada sebuah iklan tentang susu. Nah, kalian bisa mengidentifikasi unsur iklan tersebut. Kemudian kalian kumpulkan ke guru kalian ya. Anak-anak, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Walaupun pandemi, kita harus tetap semangat belajar ya anak-anak, dan juga selalu jaga kesehatan. Oleh karena itu, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku.